dia melakukan tirakat-tirakat itu atau ibadah itu, mereka menemukan satu ilmu sendiri yang langsung dihidayahkan oleh Allah. Assalamualaikum saudaraku, salam keyakinan. Agama-agama di Nusantara ini atau agama di dunia ini banyak sekali menyebut satu kata, yaitu iman. Sering kita mendengar kata-kata iman itu di mana-mana. Ketika kita ngaji, ketika kita baca buku, nonton YouTube, nonton TV, kalau kita berhubungan dengan agama, banyak yang menyebut kata iman ini. Lantas apa makna daripada iman ini? Makna dari kata iman ini tergantung dari sudut pandang masing-masing. Dan sudut pandang dalam kita memaknai iman ini pun berbeda-beda. Dan akhirnya melahirkan satu makna iman yang berbeda-beda pula. Dan saat ini, dengan salah satu sudut pandang, saya akan mencoba mengupas dan mengulas apa sih makna dari iman itu. Iman adalah kumpulan dari keyakinan yang kita miliki. Entah itu keyakinan yang berhubungan dengan pribadi kita, keyakinan yang berhubungan dengan makhluk-makhluk semesta alam, dan yang berhubungan dengan alam semesta itu sendiri, serta keyakinan yang berhubungan dengan Tuhan. Keyakinan ketuhanan selaku pencipta alam semesta ini, penata alam semesta ini, dan sesembahan alam semesta ini dengan segala isinya. Adapun iman itu akan berkualitas atau tidak, itu tergantung dari bagaimana keyakinan orang yang beriman. Keimanan seseorang dipengaruhi oleh keyakinan yang mereka miliki. Keyakinan itu yang berpengaruh dengan keimanan ada banyak lapis-lapisnya. Yang pertama adalah ilmu yakin. Keyakinan yang muncul dari ilmu pengetahuan, ilmu pemahaman yang kita miliki. Karena kita paham tentang Tuhan, paham tentang alam semesta, paham dengan makhluk-makhluk Tuhan, akhirnya muncul keimanan, satu keyakinan. Karena kita sudah paham tentang ilmu agama, paham tentang ilmu tirakat keagamaan, maka munculkah satu keyakinan dan melahirkan keimanan. Jadi ilmu yakin adalah keyakinan yang muncul karena kita paham, kita mengerti, kita tahu, dan akhirnya kita yakin. Ilmu yakin ini dimiliki oleh para thalib, para pencari keilmuan. Salah satu contohnya adalah banyak sekarang YouTube yang menerangkan ilmu syariat, hakikat, makrifat, ilmu tarekat, ilmu hikmah, ilmu penjiwaan, ilmu penghayatan, dan banyak ilmu kearifan agama dan kearifan lokal itu dimunculkan. Kemudian kita mengikuti itu. Kita mengikuti satu channel YouTube dan kita paham, akhirnya muncul satu keyakinan.
Itulah yang disebut para tolib, para pencari-pencari ilmu. Dan keyakinannya disebut ilmul yakin. Di level ilmu yakin ini, ilmu yang dia pahami dan ilmu yang dia mengerti sudah menghasilkan satu hidayah di dalam hatinya. Dan hidayah itulah sebagai benih keyakinan. Akan tetapi belum menemukan satu titik, yaitu titik amaliyah, belum melaksanakan. Ilmu dan pemahamannya, pengertiannya masih sebuah wawasan. Dan wawasan-wawasan itu memunculkan satu hidayah, baru sekedar wawasan dan hidayah, belum diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, entah kehidupan pribadi, bermasyarakat, bersosial, dan berhubungan dengan alam semesta, apalagi berhubungan dengan Tuhan. Hablum minallah, hablum min alamin, dan hablum min nannas. Belum ada lakunya. Selanjutnya adalah ainul yakin. Lambat laun karena sudah banyak pemahamannya, sudah banyak wawasannya, dan sudah terkumpul banyak hidayah, sang talib ini mulai melangkahkan kakinya, kaki jiwa, untuk berjalan menuju taqarruban, berjalan menuju kepada Allah, berjalan menuju sesembahan, berjalan menuju kasampurnaning kemaklukan insaniah dia. Dan ketika dia melakukan ilmu-ilmu yang dipahami, yang dia mengerti, akhirnya dia mendapatkan satu hidayah yang benar-benar dia menyatakan, oh betul ternyata kata Pak Yai itu, Bapak itu, atau Ibu itu. Betul kata-kata mereka. Saya benar-benar membuktikan setelah saya melakukan tirakat itu. Saya melakukan zikir yang diajarkan itu. Saya melakukan ibadah-ibadah yang diajarkan itu. Saya betul-betul merasakan. Saya betul-betul mengalami sesuatu yang membuktikan apa yang mereka katakan itu. Itulah yang disebut ainul yakin. Selanjutnya adalah lebih tinggi dari ilmu yakin dan ainul yakin, yaitu hakul yakin. Di dalam level ainul yakin, seseorang yang sudah melakukan tirakat yang mereka pahami dan mereka mengerti, mereka menemukan satu pembuktian yang membenarkan apa yang diajarkan itu. Kemudian karena istiqomahnya dia melakukan tirakat itu atau ibadah itu, mereka menemukan satu ilmu sendiri yang langsung dihidayahkan oleh Allah. Itulah yang disebut hakul yakin, sebenar-benarnya keyakinan. Kalau tadi ilmu yakin itu di level talib, ainul yakin itu di level salik, para pelaku. Kalau orang yang menemukan hakul yakin ini, dia sudah menemukan hakikatnya sebuah perjalanan. Mereka menemukan satu ilmu hakiki yang langsung diberikan oleh Allah dalam hatinya. Tidak pakai perantara makhluk-makhluk lain. Sudah bukan ilmu katanya, tapi dia merasakan sendiri dan akhirnya menemukan satu hidayah sendiri yang dia temukan di dalam riyadhah-riyadhahnya. Itulah hakul yakin. Selanjutnya lebih tinggi dari itu adalah isbatul yakin. Imannya sudah menetap. Imannya sudah melekat dalam dirinya. Karena sudah melekat dalam dirinya, maka hidayah-hidayah itu akan muncul setiap saat. Muncul setiap waktu. Dan akhirnya dia menemukan banyak-banyak ilmu dari apa yang dihidayahkan langsung oleh Allah itu. Ilmu tersebut
disebut makrifat, ilmu makrifat. Orang-orang yang di level isbatul yakin ini sudah benar-benar bisa mengajari dirinya sendiri. Dia menjadi guru bagi dirinya sendiri. Dan kalau dia mampu lagi, dia bisa menjadi guru yang mengajari orang lain. Itulah yang disebut di level isbatul yakin. Yakinnya sudah menetap, subutul yakin. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi kualitas keimanan kita tergantung dari keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita. Dan tergantung bagaimana kita mengamalkan keyakinan-keyakinan itu dalam kehidupan pribadi kita. Kenapa ini saya ulas di sini? Supaya kita bisa lebih bermuhasabah. Saya itu sudah di level mana sih? Supaya kita ini tidak sembarangan mengaku-aku bahwa kita ini adalah orang yang sudah beriman. Jangan-jangan kita hanya rumongso saja, merasa saja, padahal belum nyata. Dan yang kita takutkan adalah keimanan kita ini belum nyata, masih halusinasi yang berpijak pada persepsi subjektif. Dan akhirnya dari banyaknya persepsi itu terangkum menjadi satu imajinasi, menjadi satu halusinasi. Dan ini belum istilahnya terbukti dalam kenyataan, belum terbukti dalam satu fakta sebagai aplikasi dari eksistensi keberadaan iman yang ada pada diri kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, semoga ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.